Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen selaku dosen pengampu perancangan teknik industri TIA 1 dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari Kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai produk yang akan kami kembangkan yakni Orbit Safe. Mengubah makan jadi lebih menyenangkan, hadirkan momen kebahagiaan bersama si kecil. Berikut merupakan anggota Kelompok 9. Baik, yang pertama merupakan pemaparan modul 1, Product Development. Yang pertama dalam latar belakang dari produk ini yaitu ada beberapa problem. Yang pertama, aktivitas anak berusia 0 sampai 2 bulan saat makan masih banyak makanan yang bertumbuhan dari mangkuk atau piring yang digunakan. Yang kedua, setelah makan bersama orang tua adalah paling teman adalah aktivitas paling sering dilakukan oleh orang tua saat sedang memantau tumbuh kembang anak. Bisa di gambar yang di sebelah kanan. Lalu yang terakhir adalah orang tua pastinya tidak ingin anaknya makan dengan berantakan. Lalu, kami menciptakan produk yang bernama Orbit Safe yang memiliki dua keunggulan, yaitu seperti berikut, dan visi dan misi perusahaan dari kami yaitu adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya merupakan spesifikasi dan justifikasi. Berikut merupakan gambar 2D dan juga 3D untuk setiap komponen dari produk Orbit yakni terdiri dari inner bowl, outer frame handle, kemudian gimbal, tutup, dan juga base. Kemudian kami juga melakukan justifikasi untuk bahan yang kami gunakan yakni polipropilen dan juga silikon sesuai dengan standar SNI dan juga ISO. Selanjutnya merupakan BOM tree, yakni terdiri dari dua level. Level 0 ada produknya sendiri, Orbit Safe. Level 1 merupakan komponen penyusun Orbit Safe. Dan level 2 merupakan bahannya. Berikut merupakan kebutuhan bill of material. Selanjutnya merupakan analis kompetitor, yakni terbagi menjadi 3. Equal kompetitor, yakni produk Fusion GIU Technology, kemudian inferior yakni Essentio, dan superior merupakan BUM Kits. Sedangkan order qualifier-nya yakni fitur anti tumpah, bahan yang aman untuk anak, mudah digunakan, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Sedangkan order winner dari produk ini yakni yang pertama, desain dan warna yang menarik, multifungsi, portabilitas, dan juga garansi. Selanjutnya adalah pembobotan dan ranking atribut, di mana kita mengukur tingkat kepentingan setiap atribut yang telah ditentukan dari skala 1 sampai 5. Kemudian dihasilkan bahwa fitur anti tumpah dan keamanan ini memiliki persentase pembobotan yang paling tinggi, yakni 0,14% dibandingkan dengan atribut yang lain. Kemudian kita memberi peringkat dari atribut produk yang akan dikembangkan dan juga produk pesaing, di mana Orbit Safe menjadi peringkat pertama dibandingkan dengan produk lainnya. Kemudian untuk ranking atribut posisi pertama itu ada pada keamanan produk untuk anak. Next. Kemudian untuk stakeholder ada internal dan eksternal. Untuk internal sendiri ada owner, manajemen eksekutif, research and development, dan juga employee. Kemudian eksternal ada customer, supplier, investor, dan juga government. Lalu ada berikut adalah SWOT dan pembuatannya. Yang pertama adalah membagi menjadi 4 yaitu strong, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama adalah ada IFA atau internal factor evaluation. Kami menggunakan strength dan weakness. Ada 6 strength dan weakness dan 4 produk yang kami gunakan dalam penentuan angka ini. Itu kami menggunakan menggunakan pembobotan, yaitu yang pertama desain inovatif, bahan, kompartemen penyimpanan, harga, ketepatan usia pengguna, dan ya ketepatan usia pengguna. Next. Lalu yang kedua adalah IFA dari opportunity dan threats dari keempat produk. Di sini ada 6 opportunity dan threats. Jadi kami melakukan pembobotan berdasarkan 6 tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu setiap pembobotan memiliki nilai yang berbeda-beda. Lalu kami menyediakan grafik dalam pembandingan setiap faktor untuk setiap alternatif produk. Next. Lalu dalam pembobotan yang terakhir yaitu ada eksternal, yaitu EFA. Kami menggunakan EFA berdasarkan strength dan weakness. Jadi kami menyajikan dalam grafik seperti langkah 5 yang telah disajikan. Lalu untuk hasil akhirnya yaitu berbisnis memiliki keunggulan dari segi segmentasi pasar, inovasi produk, dan dalam hal peningkatan kesejahteraan orang tua. Next. Selanjutnya ada space matrix, di mana langkahnya pertama melakukan perhitungan koordinat X, lalu yang kedua melakukan perhitungan koordinat Y. Lalu didapatkan
orbit safe itu berada pada posisi agresif, di mana posisi ini adalah posisi yang kuat secara internal ataupun eksternal. Kuatnya itu seperti finansial yang besar, daya tarik industri signifikan, posisi kompetitif yang kuat, dan stabilitas lingkungan yang baik. Selanjutnya ada perhitungan Tooth Matrix, di mana Tooth Matrix ini untuk analisis strategis. Nah, untuk orbiter sendiri, Tooth Matrix adalah sebagai berikut. Next. Lalu selanjutnya ada VOC atau Voice of Customer. Di sini kami menggunakan skala Likert dari 1 sampai 4 dan beberapa pertanyaan, ada 9 pertanyaan yang kami buat untuk Voice of Customer. Lalu sebelahnya ada beberapa grafik dari 9 pertanyaan yang kami sajikan untuk customer. Next. Lalu didapatkan hasil RLI paling tinggi, yaitu pada bahan PP anti BPE yang aman bagi anak, yang memiliki nilai RLI yang paling tinggi di antara 9 atribut yang sudah kami tanyakan. Next. Baik, selanjutnya merupakan quality functional development deployment. Yang pertama, kami menghitung planning matrix benchmark kompetitor, yakni nilai EF score itu didapatkan dari competition ranking perusahaan superior, yakni Bumkins, dan target produk didapatkan dari nilai benchmarking OrbitSafe. Kemudian dilakukan perhitungan untuk IR dan RII didapatkan dari perhitungan sebelumnya, kemudian dihitung weight dan juga percent weight-nya. Kemudian langkah duanya yakni menentukan technical response dan matrix, di mana tiap atribut akan di breakdown respon teknisnya, kemudian ditentukan juga dihitung hubungannya, seperti yang ditampilkan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya menentukan ID generation untuk setiap atribut, di mana akan di breakdown dari respon teknisnya, lalu membuat pengembangan ide dan juga proses karakterisasi sesuai dengan sumber. Kemudian selanjutnya yakni dilakukan pembuatan HOQ, terdapat 4 pada HOQ ini. Yang pertama ada matriks interaksi HOQ, yakni menunjukkan hubungan antara atribut satu dengan lainnya dengan kebutuhan dari customer tadi, dari customer requirement dan juga functional requirement. Kemudian yang kedua adalah correlation between functional requirement HOQ, yakni menunjukkan hubungan atau interaksi terbentuknya korelasi positif, negatif, ataupun tidak untuk masing-masing functional requirement. Kemudian selanjutnya ada HOQ Competitive Analysis, yakni menunjukkan perbandingan produk antara produk yang kita buat yang di OrbitSafe dengan kompetitornya. Kemudian selanjutnya adalah target HOQ, yakni menunjukkan atribut apa yang paling penting bagi pelanggan dan tujuan spesifik pada suatu produk atau layanan yang ditampilkan sebagai berikut. Baik, untuk yang selanjutnya adalah market share planning. Untuk market share estimation ini, kami mengumpulkan data dari berbagai e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, di mana kami mengumpulkan setiap link toko dan beserta data penjualannya. Dan berikut dapat dilihat di bagian kanan, next. Dan berikut ini untuk kompetitor kedua dengan seperti di kanan datanya, next. Dan kemudian untuk yang terakhir kami menggunakan asumsi, di mana kami mengasumsikan demand yang supply yang ada pada website Bumkins ini juga dapat diterapkan pada toko mothercare di Indonesia, dan seperti yang dapat dilihat di bagian kanan adalah datanya. Next. Kemudian market share estimation adalah kami mengumpulkan data yang sudah dihitung sebelumnya, dan kemudian kami menentukan market share dengan membagikan proporsinya dari totalnya. Dan dapat dilihat, sehingga kami menentukan target market share yang ingin kami ambil dengan optimisme 50% dari kompetitor equal dan juga kompetitor inferior. Next. Kemudian untuk market share planning sendiri, karena tidak ada data historis yang dapat kami akses, maka kami menggunakan data consumer behavior, dan berikut ini adalah data-data yang kami ambil yang dapat dilihat. Next, yang mana ketiganya digunakan dalam rumus demand forecasting yang kami buat, dan di mana dapat dilihat sehingga didapatkan demand e-commerce, dan kemudian karena demand e-commerce itu belum mencakup semuanya, maka dihitung lagi agar menjadi 100% dengan asumsi demand e-commerce itu hanya mencakup 60% total penjualan. Next. Dan kemudian dari data yang 100% penjualan itu antara online dan offline, maka diperhitungkan kembali production targetnya dengan mempertimbangkan hari kerja efektifnya. Next. Selanjutnya masuk ke bagian make and buy decision, di mana di sini ada tabel mengenai komponen-komponen dan apa keputusannya. Lalu berikut adalah kesimpulan. Next. Selanjutnya pada bagian supply and demand analysis ada supplier chain, yaitu sebagai berikut, dan juga
supply analysis, yaitu sebagai berikut. Next. Selanjutnya masuk bagian supply and demand analysis, di mana perhitungannya adalah sebagai berikut dan hasilnya adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya pada bagian demand analysis, ada demand 10 tahun ke depan, yaitu mengacu pada kenaikan market growth yang selalu konstan sebanyak 2%. Lalu untuk demand 10 tahun ke belakang, itu diasumsikan juga sesuai dengan market growth yang selalu konstan sebanyak 2%. Next. Kemudian ada market and strategic plan, di mana pada modul 1 tadi diketahui bahwa Orbitsafe berada pada kuadran agresif, sehingga kita menggunakan strategi backward integration, forward integration, horizontal integration, market penetration, product development, dan juga diversification. Next. Kemudian market segmentasi, di sini kita untuk demografinya ada gender dan usia, di mana ada perempuan laki-laki 1-3 tahun, 3-5 tahun, kemudian ada wilayah perkotaan pedesaan, terus gaya hidup, tingkat penggunaan, dan juga manfaat. Nah, dari pembobotan market segmentasi dapat kita simpulkan di market targeting bahwa target kita adalah gender perempuan usia 1-3 tahun di wilayah perkotaan dengan gaya hidup praktis, tingkat penggunaan yang sering, dan juga manfaat anti tumpah. Kemudian untuk market positioning, di sini kita membandingkan antara bumpkins ini berdasarkan atribut tahan lama dan juga desain yang menarik. Next. Untuk market positioning yang ini, kami menggunakan hasil dari questionnaire, di mana kita membobotkan ulang kembali, dan di sini juga kita membandingkan antara bumpkins berdasarkan nilai bobot atribut tahan lama dan juga desain yang menarik. Next. Kemudian untuk strategi 4P, product, price, place, and promotion dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian juga marketing plan and cost dimulai dari tahun 2025 hingga 2023 dapat dilihat sebagai berikut dengan biaya sebesar 5 miliar sekian. Next. Lalu selanjutnya ada komponen breakdown. Di sini kami breakdown jadi 6 komponen, yaitu terdiri dari spesifikasi sebagai berikut dan fungsi sebagai berikut. Next. Lalu untuk raw material yang akan digunakan yaitu ada PP atau polipropilen dan silikon HTV sebagai bahan baku utama. Lalu jika bahan baku tersebut tidak ada, kami menggunakan alternatif yaitu low density polyethylene atau LDPE dan liquid silicon rubber atau LSR. Next. Kemudian production method, di mana Orbitsafe ini memiliki 3 proses, yaitu compounding, molding, dan juga assembly. Untuk compounding, kita menggunakan through mill, molding PP menggunakan injection molding, molding silikon menggunakan compression molding, dan assembly menggunakan manual assembly. Dan untuk mesinnya, injection molding menggunakan Kaiko HTF 138JD, roller rubber mill XK untuk pencampuran warna, K360, kemudian juga untuk vulcanizing press XLB di 600x600 untuk proses silikon. Next. Baik, selanjutnya merupakan parallel series proses, yakni kita membuat OPC dari proses produksi Orbitsafe. Yang pertama yakni pembuatan base dan juga selanjutnya merupakan outer frame handle. Kemudian base dan outer frame handle ini nantinya akan diassembly terlebih dahulu. Kemudian akan dibentuk inner bowl dan juga sendok, kemudian juga pembuatan gimbal dan tutup. Apabila ketiganya ini sudah terbentuk, maka nantinya juga akan diassembly menjadi satu dari assembly base dan juga outer frame handle sehingga membentuk produk Orbitsafe. Kemudian setelah menentukan OPC, maka dapat diketahui beberapa station yang dibutuhkan, yakni body station, compounding station, assembly station, dan juga inspection dan packaging station. Kemudian selanjutnya untuk cross-functional process berisi mengenai aliran kerja atau alur produksi dari setiap departemen, yakni yang terdapat departemen PPIC, purchasing, warehousing, compounding, molding, assembly, inspection, dan packaging. Seperti yang terdapat pada slide berikut. Kemudian production performance metric, kita menghitung cycle time dengan rumus sebagai berikut. Kemudian production rate, kita menghitung production time, processing time, sehingga kita dapat menghitung production rate-nya untuk masing-masing proses. Next. Kemudian production capacity,
dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian juga reliability, kita menghitung availability-nya terlebih dahulu dengan mencari sumber-sumber MTBF, MTTR, kemudian sehingga kita bisa mendapatkan nilai actual reproduction. Next. Selanjutnya masuk ke bagian production target with defect rate. Pertama kita menentukan terlebih dahulu defect rate mesin, lalu setelah itu dilakukan perhitungan sebagai berikut dan didapatkan jumlah produksi dengan pertimbangan defect rate untuk tahun 2024 sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada production target yang dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut dan didapatkan production target selama 1 tahun, yaitu sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada jumlah workstation yang dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut dan jumlah workstation setiap mesin di tahun 2024 adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada energy and operation require. Untuk energinya adalah sebagai berikut tahun 2024. Lalu untuk operation di tahun 2024 sampai 2023 adalah sebagai berikut. Di mana di 2024 sampai 2028 itu ada 12 operator dan di 2029 dan 2033 ada 13 operator. Next. Selanjutnya ada material handling selection. Pertama ada material karakteristik sebagai berikut. Lalu ada material handling alternatif, yaitu digunakan troli dan juga conveyor untuk pemrosesan. Next. Lalu selanjutnya ada cost recapitulation, yaitu ada mesin cost di tahun 2024 sebagai berikut dan material handling cost tahun 2024 sebagai berikut. Lalu operational cost 2024 sebagai berikut dan yang terakhir ada overhead cost sebagai berikut. Next. Dan ini adalah rekapitulasi biaya produksi produk per BitSafe, yaitu dari tahun 2024 hingga 2023 sebesar 36 miliar sekian. Next. Lalu dalam menentukan lokasi pabrik kami menggunakan 3 pilihan, yaitu ada kawasan industri Kendal, Java Integrated Industrial and Ports Estate, dan Zip Rural Estate dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Next. Lalu yang terpilih adalah kawasan industri Kendal dengan nilai Z yang paling tinggi di antara 2 penentuan lokasi yang sudah kami tentukan sebelumnya. Next. Kemudian selanjutnya adalah aggregate planning, di mana dilakukan untuk mencari target produksi dan juga mencari perhitungan defect. Next. Dan sebagai berikut dapat dilihat defect rate-nya, yang kemudian akan dipertimbangkan dalam safety stock juga. Dan untuk safety stock sendiri, langkahnya sendiri itu adalah menghitung hari kerja efektif, seperti yang dapat dilihat di bagian kanan, dan juga untuk langkah keduanya menghitung target per hari. Dan next. Kemudian dihitung juga target produksi per bulannya. Ketika keduanya sudah ditemukan, maka dapat ditemukan untuk menghitung standard deviation dan standard deviation demand yang kemudian juga akan digunakan pada menghitung safety stock untuk tahun, bulan, minggu, dan juga hari. Dan dapat dilihat hasilnya pada di bagian kanan untuk periode yang bersangkutan. Next. Dan kemudian terdapat juga demand dan worker capacity, yang juga worker capacity ini mempertimbangkan production capacity yang dapat digunakan. Next. Selanjutnya masuk ke bagian biaya agregat, di mana di sini ada hiring cost dengan perhitungan sebagai berikut. Lalu ada firing cost yang berdasarkan pasal 156 pada UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti. Lalu ada manufacturing cost sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada inventory cost dengan rumus sebagai berikut. Lalu ada shortage cost yang berdasarkan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah pasal 78 ayat 5, di mana tertulis yaitu sebesar 1%. Selanjutnya ada payroll cost yang berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561 atau 57 tahun 2023 yang menyatakan bahwa upah minimumnya adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada overtime cost yang berdasarkan keputusan Menteri dan didapatkan sebagai berikut. Next. Lalu kami menentukan 3 strategi agregat planning. Yang pertama adalah strategi, C strategi, dan strategi. Lalu pada akhirnya kami memilih C strategi karena memiliki cost yang paling kecil di antara ketiga strategi agregat planning. Next. Nah, berikut adalah breakdown dari C strategi dan perhitungannya sebagai berikut. Next. Dan ini adalah kelanjutan dari perhitungan yang ada dalam tabel. Next. Baik, selanjutnya merupakan Master Production Schedule atau MPS, di mana demand pada
Di sini kami menggunakan strategi case tadi yang telah dipilih dan time phase-nya adalah sebesar 4 minggu. Dimana pertama kita menghitung forecast, kemudian lot size, dan customer order. Kemudian selanjutnya juga dihitung project on hand inventory dan juga available to promise dengan perhitungan sebagai berikut. Itu merupakan data untuk melakukan MRP. Next. Kemudian untuk MRP sendiri kita menggunakan menggunakan metode silver mill karena memiliki nilai cost yang paling kecil dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Untuk silver mill sendiri, langkah pertama itu menghitung nilai NR awalnya. Nah, di sini gross requirement-nya sesuai dengan MPS, kemudian juga kebutuhan per unitnya berapa. Next. Kemudian untuk yang kedua, itu menghitung nilai cost yang paling kecil apabila periode-periode tersebut digabungkan. Next. Sehingga dapat dilihat MRP-nya sebagai berikut. Dengan polypropylene itu lead time-nya sebesar 1 minggu. Next. Kemudian ini untuk material silikon, perhitungannya sama. Next. Next. Untuk silikon, lead time-nya sebesar 3 minggu. Next. Kemudian ada pewarna silikon, sama juga perhitungannya. Next. Ini menghitung cost kecil. Untuk pewarna juga lead time-nya sebesar 3 minggu. Next. Dan terakhir ada packaging. Hitung cost terkecil. Dan berikut merupakan MRP akhir dari packaging. Karena untuk packaging lead time-nya sebesar selama 3 minggu. Next. Terus tadi merupakan MRP atau perhitungan cost recap untuk kelima metode yang ditampilkan sebagai berikut. Di mana dari 5 teknik yang telah dilakukan, silver mill memiliki cost paling kecil yakni sebesar 598 juta sekian. Kemudian sehingga cost recapitulation untuk silver mill yakni yang ditampilkan seperti pada PPT. Selanjutnya masuk ke bagian product quality, di mana product quality ini mengacu pada quality dimension, quality karakteristik, dan sebagainya seperti di tabel. Next. Selanjutnya ada perhitungan CTQ, KPLV, dan KPIV, di mana CTQ, KPLV, dan KPIV adalah sebagai berikut. Ini dipilih dengan yang paling krusial. Next. Selanjutnya, ini merupakan critical to quality tree, yaitu di breakdown berdasarkan yang sebelumnya. Next. Selanjutnya ada defect tolerance and description, di mana ini juga berdasarkan pada quality dimension dan quality karakteristik, yaitu sebagai berikut. Next. Kemudian ada problem identification 4M1E, di mana di sini kita mengidentifikasi faktor-faktor adanya defect dari manusia, material, metode, mesin, dan juga environment. Next. Next. Kemudian kita memvisualisasikannya dengan menggunakan fishbone. Seperti lihat fishbone-nya sebagai berikut. Next. Baik, selanjutnya merupakan quality management, di mana terdapat 4 quality management. Yang pertama adalah quality objective, di mana PT Purjoy berdedikasi untuk memenuhi standar yang tinggi, mencakup penggunaan bahan berkualitas, BPA free, daya tahan, dan keamanan. Kemudian juga terdapat 6 quality policy yang dibuat, dan juga quality prosedur, di mana dia berisi uraian prosedur SOP dan PIC untuk setiap departemen yang bertanggung jawab untuk setiap tugas yang dilakukan. Kemudian selanjutnya yakni quality certification, di mana kita menggunakan untuk setiap quality policy-nya, kita menggunakan jenis sertifikasi, yakni baik dari ISO dan juga SNI. Baik, untuk yang selanjutnya adalah modul 6 Human Resource. Nah, pada Human Resource ini, yang pertama perlu diketahui adalah Business Life Cycle-nya. Menurut riset yang dilakukan Corby dan kawan-kawan pada tahun 2019, dalam penelitiannya, dalam kurun waktu 5 tahun, 81% perusahaan yang sebelumnya berada pada tahap introduction melakukan transisi terhadap growth atau maturity. Nah, oleh karena itu,
karena kami memulai perusahaan pada tahun 2024, kami memproyeksikan setidaknya dalam 5 tahun selanjutnya akan sudah berpindah kepada growth stage. Oleh karena itu, tahap growth stage dimulai dari tahun 2025 hingga 2029, yang mana 5 tahun setelah 2024. Kemudian selanjutnya adalah maturity stage. Pada maturity stage ini ada tahap setelah growth stage di mana uh, peningkatan marketnya sudah tidak seagresif pada growth stage, namun sudah stabil, sehingga pada maturity stage ini investasi yang dilakukan dapat menghasilkan cash flow positif, di mana kita tidak perlu melakukan investasi untuk operasional, melainkan melakukan investasi yang dapat menghasilkan penghasilan yang lebih besar lagi. Dan kemudian pada peningkatan market share-nya itu sendiri juga stabil pada 2%, sesuai dengan riset pada consumer behavior pada modul sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Berikut merupakan jenis struktur organisasi yang telah kami identifikasikan berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Sehingga di sini kami PT Purjai menggunakan functional departmentalization karena dapat membantu tahap awal pengembangan perusahaan seperti perusahaan kami dengan mengelola research lebih baik, mempercepat pengembalian keputusan, dan menjaga kontrol proses serta kinerja. Next. Baik, selanjutnya merupakan struktur organisasi. Struktur organisasi ini terbagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah introduction stage, di mana terdapat dalam struktur organisasi ini terdapat CEO, kemudian corporate secretary, general manager, kemudian terdapat divisi yakni supply chain, production, HRD, marketing, dan juga finance. Next. Kemudian selanjutnya untuk pada fase growth sendiri terdapat penambahan divisi baru yakni research and development manager, di mana terdapat staff yakni engineering research staff, kemudian quality research staff, dan IT staff. Kemudian pada HRD sendiri terdapat penambahan yakni human safety environment. Next. Kemudian pada fase maturity sendiri, untuk IT staff sendiri akan dipindahkan ke dalam engineering manager, dan juga di mana terdapat tersusun dari IT staff, maintenance staff, dan juga engineering staff. Kemudian pada research and development manager itu hanya terdapat engineering research staff dan juga quality research staff. Selanjutnya merupakan job analisis yang pertama untuk CEO, di mana CEO ini memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan mengawasi keseluruhan operasional dalam perusahaan, dan juga tahun penghasilannya adalah tahun 2024. Next. Kemudian selanjutnya untuk corporate secretary, dia memiliki tanggung jawab dalam memastikan seluruh operasional perusahaan mematuhi aturan, hukum, dan juga regulasi, dan menjaga atau relasi yang baik dengan pemangku kepentingan, di mana tahun penghasilannya 2024. Next. Kemudian selanjutnya untuk general manager, di mana dia memiliki tanggung jawab dalam memastikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kemudian tahun pesannya adalah tahun 2024. Next. Kemudian selanjutnya adalah supply chain manager, di mana dia memiliki tanggung jawab dalam mengawasi, mengelola, dan mengoptimalkan jalannya proses supply chain di perusahaan, yakni tahun penghasilannya 2024. Next. Kemudian selanjutnya adalah procurement staff, yakni dia memiliki tugas dalam mengelola dan melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas yang tinggi, di mana tahun penghasilannya adalah 2024. Next. Kemudian selanjutnya untuk logistik staff, dia memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan segala proses logistik yang ada di perusahaan, di mana tahun penghasilannya adalah 2024. Next. Selanjutnya merupakan production manager, dia memiliki tanggung jawab dalam berjalannya seluruh proses produksi yang ada pada PT Purjai ini sendiri, di mana tahun penghasilannya adalah 2024. Next. Kemudian selanjutnya adalah operational staff, dia memiliki tugas dalam melaksanakan dan supporting seluruh aktivitas operasional dan proses produksi, di mana tahun penghasilannya 2024. Next. Kemudian selanjutnya adalah quality control staff, dia memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi mutu dari perusahaan ini, yakni tahun penghasilannya 2024. Next. Kemudian selanjutnya HRD Management, dia memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang ada di PT Purjai ini, dan tahun penghasilannya adalah 2024. Next. Selanjutnya merupakan human resource staff, dia memiliki tanggung jawab dalam membantu aktivitas operasional Departemen HRD, dan tahun penghasilannya 2024. Next. Selanjutnya administration staff, dia memiliki tanggung jawab dalam mengelola tugas operasional administratif di Departemen HRD, dan tahun penghasilannya 2024 juga. Next. Kemudian selanjutnya marketing manager, dia memiliki tanggung jawab untuk merancang, menjalankan, dan mengawasi strategi pemasaran perusahaan, di mana tahun penghasilannya adalah 2024. Next. Selanjutnya adalah bisnis strategi dan development staff, yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bisnis dalam perusahaan, baik secara finansial, potensial, dan juga eksistensinya. Next.
Kemudian terdapat selanjutnya adalah marketing staff. Marketing staff memiliki fungsi untuk meningkatkan eksistensi produk berdasarkan kampanye, promosi, dan meningkatkan brand awareness kepada customer. Next. Kemudian selanjutnya adalah finance manager yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan seperti melakukan perencanaan, melakukan financial analysis, dan melakukan analisis terhadap cash flow perusahaan dan mengoptimalkannya. Next. Kemudian terdapat finance staff yang memiliki fungsi untuk supporting pada financing manager. Dan kemudian finance staff juga memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data keuangan untuk memberikan wawasan yang dapat diolah oleh financial manager maupun bidang lainnya. Next. Kemudian selanjutnya adalah accounting staff. Accounting staff memiliki tanggung jawab untuk terhadap akuntansi yang dimiliki oleh PT Purejoy. Next. Kemudian selanjutnya adalah human safety environment yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola proses dan prosedur yang dapat mengindikasikan bahaya terhadap lingkungan kerja pada perusahaan. Selain itu, HSE juga melakukan pelatihan kepada tenaga kerja untuk menghindari kecelakaan yang dapat terjadi. Next. Dapat juga R&D manager yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan research and development untuk meningkatkan bagaimana produk yang diinginkan oleh pasar saat ini dan meningkatkan pendapatan perusahaan Purejoy melalui research and development. Next. Kemudian selanjutnya terdapat engineering research staff. Engineering research staff ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap bidang teknik atau lebih spesifiknya terhadap aspek produksi dari Purejoy itu sendiri sehingga dapat dioptimasi secara teknis. Next. Kemudian selanjutnya terdapat quality research staff yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan memastikan produk yang dikembangkan itu juga sesuai oleh standar kualitas yang sudah ditentukan oleh perusahaan, di mana mereka ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses pengembangan produk. Next. Dan selanjutnya terdapat IT staff yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mengelola infrastruktur teknologi informasi di perusahaan. Dan kemudian mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem dan jaringan pada perusahaan selalu berfungsi dengan baik selama terjadinya operasional perusahaan. Next. Kemudian selanjutnya ada engineering manager yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan teknis dan maintenance pada perusahaan PT Purejoy dan operasionalnya. Next. Kemudian terdapat juga maintenance staff yang secara khusus memiliki tanggung jawab untuk melakukan perawatan dan perbaikan kepada mesin, peralatan, dan fasilitas lain-lainnya yang berhubungan dengan proses produksi di PT Purejoy ini. Next. Kemudian terdapat lagi engineering staff yang memiliki tanggung jawab untuk membantu dan merancang optimasi sistem yang sedang dirancang oleh engineering manager. Next. Selanjutnya adalah manpower planning. Pada introduction stage pada tahun 2024 terdapat 32 manpower yang ada pada PT Purejoy. Next. Selanjutnya untuk tahun 2025 hingga 2026 pada growth stage terdapat 38 manpower. Next. Pada tahun 2027 terdapat 39 manpower. Next. Kemudian untuk 2030 hingga 2031 terdapat 49 manpower. Next. Untuk tahun 2032 terdapat 50 manpower. Next. Yang terakhir pada tahun 2033 terdapat 49 manpower. Selanjutnya masuk ke bagian performance measurement, di mana pertama kita mengisikan balance scorecard terlebih dahulu berdasarkan perspektif BSC, yaitu finance, customer, internal business process, dan juga learning and growth. Nah, berikut adalah balance scorecard di fase introduction dan fase growth. Next. Selanjutnya ini adalah balance scorecard di fase maturity sebagai berikut. Next. Setelah mengisikan balance scorecard, lalu kita mengisikan KPI di ketiga fasenya. Nah, KPI ini juga berdasarkan pada balance scorecard sebelumnya. Ini adalah KPI di fase introduction. Next. Ini adalah KPI di fase growth. Next. Dan yang terakhir ini adalah KPI di fase maturity. Berikut adalah work compensation atau imbal finansial yang diberikan perusahaan atas kerja apa yang telah dipekerjakan oleh pekerja tersebut. Lalu yang pertama adalah gaji pokok PT Purejoy pada tahun 2024 dengan
melihat referensi dari website indeed.com, itu adalah masing-masing dari gaji pokok job position yang ada di PT Pure pada tahun 2024. Lalu ada kenaikan gaji minimum Kabupaten Kendal yang dilihat di BPS Jateng dari tahun 2015 hingga 2024, itu adalah peningkatannya. Lalu kita menghitung persentase kenaikan untuk menghitung 10 tahun ke depan dari tahun 2024. Dan berikut adalah hasilnya. Lalu misalnya ada bonus pekerja, yaitu ada proyek masa kerja, level jabatan, departemen gaji, lalu ada sanksi peringatan. Ini berdasarkan regulasi yang diatur dalam surat edaran Menteri eh, Tenaga Kerja nomor sekian, lalu ditambahkan dengan persentase lama kerja sebagai berikut, lalu ada eh, berdasarkan divisi juga, lalu ada berdasarkan level jabatannya juga. Lalu yang terakhir adalah perhitungan persentase poin berdasarkan sanksi yang diterima atau sedang diterima. Berikut adalah persentasenya. Lalu dapat dihitung dengan rumus yang tadi, didapatkan job position dengan gaji pokok, bruto, dan biaya jabatan plus PTKP, neto, dan akhirnya ketemu bonus tahunannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah tunjangan pekerja. Ya, ini terdapat 6 tunjangan, yaitu THR, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua yang diatur dalam beberapa peraturan yang setelah disebutkan. Berikut adalah rekapitulasi tunjangan pekerja yang diterima oleh karyawan PT Pure Joy. Itu ada sekian. Lalu selanjutnya Selanjutnya masuk ke organization type, di mana di sini itu dipetakan tiga tipe organisasi, yaitu PT, CV, dan UD. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Next. Sebelumnya, oh ya. Lalu disimpulkan bahwa dari kelebihan dan kekurangan ini, tipe organisasi yang dipilih oleh perusahaan PT Pure Joy adalah perseroan terbatas atau PT. Pilihan ini itu karena terdapat keunggulan dari PT itu sendiri, yaitu perlindungan aset pribadi dan juga lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan atau investor. Next. Selanjutnya, ini adalah legal aspek dari pembuatan PT itu sendiri, PT Pure Joy. Next. Selanjutnya masuk ke modul perancangan fasilitas. Pertama kita menganalisis dulu lokasi pembangunan pabrik, yakni direncanakan berada pada kawasan industri Kendal. Nah, rincian data yang mendukung penentuan lokasi yang pertama ada ketersediaan tenaga kerja, lalu ada akses transportasi yang memadai, lalu akses yang dilalui oleh kendaraan mudah, dekat dengan target pasar, lalu harga tanah yang lebih murah dan upahnya minimum juga, lalu sikap masyarakat dan keberlanjutan sosial yang baik, dan yang terakhir ada aspek legalitas dan pajak. Next. Kemudian pada tahap 2 dilakukan analisis jenis fasilitas, di mana pada fase pre-construction dan construction, fase pre-construction dilakukan selama 6 bulan, mulai dari bulan Juli hingga Desember tahun 2020 untuk melakukan perancangan pabrik yang akan dibuat, dan juga fase construction ini dilakukan selama 2 tahun, mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Kemudian pada fase operasional terjadi selama 6 tahun, mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2029 dengan penambahan divisi yakni R&D. Kemudian pada fase development terjadi pada tahun 2030 hingga tahun 2033 dan perusahaan kami melakukan ekspansi, yakni penambahan departemen engineering dan pembinaan IT staff. Selanjutnya masuk ke analisa kebutuhan ruang, di mana di sini itu terdapat beberapa kebutuhan stasiun dan ruang PT Pure Joy, yaitu sebagai berikut, dan kebutuhan tenaga kerja dari PT Pure Joy itu sendiri. Itu untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis kebutuhan luas, itu pertama melakukan perhitungan untuk setiap fasilitas berdasarkan panjang, lebar, luas, allowance, aisle, dan juga jumlah banyaknya fasilitas. Lalu untuk space allowance sendiri, untuk ruang produksi itu allowance-nya sebesar 150%, dan untuk ruang kantor itu sebesar 50%. Dan untuk pertimbangan aisle-nya itu, untuk ruang produksi sebesar 15%, dan untuk ruang kantor sebesar 10%. Next. Berikut merupakan kebutuhan luas ruang besar office. Di fase Departemen R&D itu mulai masuk di fase kedua. Lalu untuk kebutuhan luas ruang besar lantai produksi itu sebagai berikut, di mana ruang Departemen Engineering mulai masuk di fase ketiga, dan yang terakhir ada kebutuhan luas ruang lainnya, yaitu parkir, pos satpam, toilet, musola, dan kafetaria. Next. Selanjutnya adalah kita mengidentifikasi
ARC pada masing-masing departemen yang ada. Mana yang harus didekatkan, mana yang tidak boleh berdekatan, dan juga mana yang tidak perlu didekatkan. Dapat dilihat untuk ARC keseluruhan pabrik sebagai berikut, office, dan juga lantai produksi sebagai berikut. Kemudian juga ini untuk fase operasionalnya sebagai berikut, next. Kemudian ini untuk fase development-nya sebagai berikut, di mana terdapat penambahan engineering department, yang mana terdiri dari manager, IT staff, engineering staff, dan juga maintenance staff. Next. Kemudian selanjutnya dilakukan penggambaran activity relationship diagram atau ARD dengan derajat pendekatan yang ditampilkan pada tabel berikut, dan berikut merupakan ARD untuk keseluruhan pabrik. Next. Kemudian selanjutnya dilakukan juga pembuatan ARD untuk office. Next. Di mana ARD ini dibuat dengan 3 fase, pre-construction, construction, operational, dan juga development. Next. Kemudian juga dilakukan pembuatan ARD untuk lantai produksi. Next. Juga dibuat 3 fase, pre-construction, construction, operational, dan juga development. Yang ditampilkan sebagai berikut. Next. Kemudian selanjutnya adalah SRD yang dibuat berdasarkan ARD yang sebelumnya telah dibuat. Dan berikut ini adalah untuk keseluruhan pabrik. Next. Kemudian berikut ini adalah bagian untuk lantai produksinya, di mana untuk pre-construction, operational, dan juga development hanya terdapat perubahan pada fase development. Next. Dan berikut ini adalah untuk office, di mana perubahan yang terjadi hanya terdapat pada operational dan development, di mana terjadi penambahan ruang R&D di nomor 11. Next. Kemudian setelah dilakukan penggambaran ARC, ARD, dan juga SRD, maka dilakukan block plan, yakni data layout block plan, di mana terdapat 3 layout yang kami pilih berdasarkan 3 ranking. Ranking 1 untuk layout 10, ranking 2 untuk layout 5, dan ranking 3 untuk layout 9. Ranking 1 tidak dipilih dikarenakan area produksi dengan office memiliki letak yang terlalu berdekatan. Kemudian untuk layout 5 sendiri, sedangkan untuk layout 9 sendiri kami juga tidak memilihnya dikarenakan R-score layout 5 itu lebih tinggi. Kemudian pada akhirnya kami memilih untuk layout 5, di mana dia memiliki ranking kedua, di mana R-score layout 5 adalah sebesar 0,85 dan memiliki adjacency score-nya adalah 1, yang menunjukkan bahwa efisiensi dan optimal tanpa perbaikan. Di mana layout ini dipilih karena office dan area produksinya itu terpisah, sehingga dapat mengurangi kebisingan. Dan kemudian toilet dan musola itu berdekatan untuk efisiensi lahan, kemudian parkir strategis untuk mempermudah akses, dan kantin jauh dari produksi, di mana itu dilakukan untuk mencegah adanya kontaminasi. Kemudian berikut ini adalah hasil desain yang telah dibuat berdasarkan block plan, di mana pada bagian kiri atas adalah layout 2D-nya, di mana mengikuti block plan yang sebelumnya, dan kemudian desain ini dibuat dengan SketchUp dengan material sebagai berikut. Next. Dan kemudian bagian ini untuk bagian kafetaria dan office-office-nya. Next. Dan kemudian berikut ini adalah untuk musola dan toilet di sebelah kafetaria. Next. Selanjutnya ada rekapitulasi biaya dari beberapa golongan berikut. Ada golongan A hingga G. Lalu terdapat rata-rata inflasi berdasarkan fase yang telah dibahas sebelumnya. Ada fase pre-construction, operasional, dan development. Lalu yang terakhir adalah total luas area dalam 3 fase. Ada bangunan, parkir, dan totalnya itu sekian. Lalu berikut ada rekapitulasi biaya fase reconstruction dan construction pada tahun 2024. Ini terdapat golongan A yang terdiri dari biaya balik nama aset, tanda dan biaya konstruksi. Lalu ada dilanjutkan dengan golongan-golongan lainnya. Lalu didapatkan akhir dari rekapitulasi biaya fase reconstruction, yaitu sebesar lalu didapatkan akhir sebesar 11 miliar 200 sekian. Selanjutnya ada biaya fase operasional, yaitu ada golongan A. Golongan A itu terdiri dari karena ada penambahan beberapa divisi, jadi kami menambahkan biaya konstruksi sebesar sekian. Lalu didapatkan untuk rekapitulasi biaya operasional sebesar 80 juta sekian. Selanjutnya ada rekapitulasi biaya fase development, itu ada beberapa tambahan, jadi biaya konstruksi untuk divisi baru, yaitu divisi engineering, dan rekapitulasi akhirnya itu sebesar 85 juta sekian. Lalu grand total untuk semuanya ini termasuk dari inflasi juga, yaitu sebesar 11 miliar 400 juta sekian. Selanjutnya ada modul 8, yaitu supply chain analysis. Berikut ini adalah value chain framework yang telah dibuat dari
PT Pure Joy. Dan next, value chain framework ini terdiri dari supporting activities dan primary activities. Next, untuk primary activities sendiri, pada inbound logistik kami melakukan penerimaan dan pengelolaan barang, di mana kami melakukan manajemen raw material yang datang. Dan kemudian kami di sini juga melakukan quality check dan apakah raw material yang dikirim sudah sesuai dengan standar yang kami inginkan. Dan kemudian kami juga melakukan perencanaan persediaan atau production planning. Dan kemudian untuk outbound logistik sendiri, sama halnya seperti pada inbound logistik, kami juga melakukan pengiriman dan pengelolaan barang dalam gudang, di mana kami memanage inventory dan juga melakukan handling di dalam gudang itu sendiri, sehingga agar kemudian dapat dikirimkan kepada konsumen. Dan juga terdapat fulfillment operations yang kami lakukan, yang terdiri dari return logistics dan juga order fulfillment. Dan kemudian untuk operations, di sini value chain yang kami miliki adalah tentunya manufacturing process, yang mencakup seluruh aktivitas yang terdapat pada bagian produksi, dan kemudian terdapat quality control yang menjamin kualitas dari produk kami, dan juga safety management yang dilibatkan dalam proses produksi, di mana kami memastikan semua karyawan kami memiliki keselamatan yang baik dalam pekerjaannya. Kemudian selanjutnya pada marketing and sales, terdapat 3 poin yang kami miliki dalam value chain, yaitu advertising, branding, dan business development, yang dimana hal ini dilakukan untuk meningkatkan value pabrik dan juga meningkatkan penjualan. Next. Kemudian untuk primary activity sendiri terdapat ya seperti yang tadi, itu service yang terakhir. Dan service ini terdiri dari product returns, garansi, dan juga customer service. Next. Kemudian dari primary activities tersebut terdapat juga support activities yang mendukung primary activities sebelumnya. Pada di sini kami memiliki infrastruktur yang terdiri dari sistem organisasi yang ada dalam perusahaan, yaitu seluruh sistem organisasinya seperti bagian produksi, procurement, dan juga HRD dan finance serta engineering. Kemudian technological yang dilibatkan dalam pengembangan bisnis dan teknologi, seperti pada R&D, product development, dan proses optimization yang dilakukan pada engineering. Dan kemudian terdapat juga HR management yang memanage sumber daya manusia. Kemudian terdapat juga procurement yang melakukan segala aktivitas pembelian, ya khususnya hubungan dengan supplier dari PT Purja itu sendiri. Next. Selanjutnya masuk ke bagian supply chain strategi, di mana di sini dipetakan perbedaan fungsional dan inovatif, serta perbedaan efisien dan responsif sebagai berikut. Next. Lalu dari hasil perbedaan tersebut, disimpulkan bahwa supply chain strategi yang dipilih oleh perusahaan ini adalah inovatif dan responsif. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut yang di dalam tabel. Next. Selanjutnya adalah distribution strategi, di mana kita mengidentifikasi berbagai distribusi yang ada. Kemudian kita ingin menentukan distribusi apa yang cocok untuk perusahaan kami, di mana terdapat 3 kriteria, yaitu cost, service, broken product, dan pada cost ada transportation cost, handling cost, inventory cost, dan service juga terdapat kriterianya sebagai berikut. Kemudian dilakukan pembobotan dan ranking kriteria yang dapat dilihat sebagai berikut. Next. Setelah melakukan pembobotan dan memberikan nilai pada masing-masing kriteria, untuk skor tertinggi terdapat pada retail storage with customer pickup, sehingga PT Pure Joy menggunakan distribusi retail storage with customer pickup. Kemudian selanjutnya dilakukan identifikasi stakeholder, penilaian stakeholder dengan
dengan kriteria sebagai berikut. Terdapat 6, yakni price, quality, service, location, dan inventory flexibility, dan sub-kriteria sebagai berikut. Kemudian yang pertama, dilakukan pembobotan dan ranking untuk kriteria sendiri, di mana dapat diketahui bahwa ranking pertama untuk kriteria ini yakni quality, dan kemudian dilakukan pembobotan dan ranking kriteria untuk price, di mana ranking pertama yakni material cost-nya. Kemudian next, selanjutnya dilakukan pembobotan juga untuk ranking kriteria quality, kemudian service, location, dan juga inventory, dan juga price. Dan ditampilkan sebagai berikut. Next. Kemudian hasil pembuatan tersebut dapat diketahui bahwa untuk pemilihan supplier untuk bahan baku polipropilen, kami memilih untuk PT Politama Propindo. Kemudian untuk silikon kami memilih Dongguan Pandai Silikon Corporate Ltd, dan juga pewarna silikon kami memilih Dongguan Gantian Polymer Material. Kemudian untuk packaging kami memilih supplier yakni Custom Box Indonesia. Baik, berikut ini adalah retailer selection yang kami pilih untuk menjual produk Orbit Safe kami pada tahun pertama. Berikut ini adalah kriteria penilaian yang kami miliki dengan aspek-aspek akses jalan, jumlah follower, rating toko, dan juga jarak toko dengan target market. Dan pada bagian kanan terdapat skala Likert yang akan kami berikan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh toko yang berkaitan. Next. Kemudian berikut ini adalah retailer selection untuk introduction stage yang dapat dilihat pada sebagai berikut. Next. Kemudian berikut ini adalah retailer selection untuk growth stage untuk Kota Depok, DKI Jakarta. Next. Dan kemudian berikut ini adalah retailer selection untuk Bandung dan juga Tangerang pada growth stage. Next. Dan yang terakhir adalah untuk bagian Bekasi. Dan pada semua retailer selection ini, kami memilih 2 toko pada setiap kota. Hal ini dikarenakan target market kami memiliki jangkauan Jabodetabek 5 kota sebagai tier 1 pada pengguna e-commerce atau tier 1 di mana populasi pengguna e-commerce di Indonesia itu terkonsentrasi yang paling banyak. Next. Kemudian untuk pada maturity stage, retailer yang dipilih juga sama seperti pada growth stage. Next. Dan berikut ini adalah opsinya. Next. Hal ini dikarenakan pada maturity stage itu sendiri sudah tidak ekstrim ekspansi marketnya. Next. Selanjutnya dilakukan pemilihan jenis moda transportasi. Ini mengacu pada buku Supply Chain Management, Strategy, Planning, and Operation. Nah, di sini itu moda transportasi ada air, package carrier, truck, rail, water, pipeline, dan intermodal. Dan berikut kelebihan dan kekurangan. Next. Selanjutnya, ini merupakan parameter pemilihan jenis moda transportasi dengan bobot sebagai berikut. Lalu selanjutnya diberikan skor atau nilai pada setiap parameter di masing-masing alternatif menggunakan skala Likert 1-5. Kemudian nilai tersebut itu dijadikan dasar untuk menghitung total bobot akhir pada setiap jenis moda transportasi menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu ini merupakan rekapitulasi penilaian bobot akhirnya. Nah, kesimpulannya, transportasi yang terpilih itu adalah truk dengan nilai sebesar 4,4. Next. Selanjutnya, karena yang terpilih adalah truk, lalu dilakukan ada 2 alternatif tipe jenis truk, yaitu ada Hino Dutro Cargo 130 MD dan juga Mitsubishi Colt Diesel. Lalu kesimpulannya adalah dipilih truk Hino Dutro Cargo 130 MD karena lebih unggul dari segi dimensi, kecepatan maksimum, kapasitas dan tenaga maksimum. Lalu harga truknya juga lebih rendah dan kapasitas truknya itu sangat mencukupi. Next. Selanjutnya ada alternatif jasa 3PL, yaitu ada 3 alternatif, ada Delivery, Indah Cargo, dan Dakota Cargo. Nah, dari kelebihan dan kekurangan serta tarifnya itu diputuskan untuk memilih Dakota Cargo sebagai mitra logistik utama. Next.
Selanjutnya ada analisis perbandingan biaya membeli dan sewa truk, di mana di sini itu terdapat breakdown biaya maintenance berat, perpajakan, dan biaya lain-lainnya untuk membeli atau menyewa. Next. Itu adalah distribution rute dari PT Gojek ke beberapa retailer, yaitu sebagai berikut. Lalu dilanjutkan dari kota Bandung menuju ke kota Depok, yaitu sebagai berikut. Lalu ada dari kota Depok ke Jakarta Selatan dan ke kota Tangerang. Lalu dari kota Tangerang masuk ke Jakarta Pusat, lalu ke Jakarta Timur, Jakarta Timur. Lalu dari Jakarta Timur lanjut ke kota Bekasi dan akhirnya balik ke pabrik. Jadi kami mengambil one way pengiriman, jadi sekali kirim langsung ke beberapa liter dalam sekali jalan dalam seminggunya. Nah, berikut ada rekapitulasi jarak dan waktu tempuh dari pabrik ke beberapa retailer. Lalu ditemukan jaraknya yaitu sebagai berikut dan waktu tempuhnya sebagai berikut. Nah, lalu ada transportation cost-nya, yaitu dari metode 3PL. Jadi kami mengambil truk Silidilong dari Dakota Cargo, yaitu yang memiliki spesifikasi berikut. Lalu ada total biayanya yaitu sekitar 300 juta sekian. Lalu ada tarif metode sewa. Ini kami mengambil transportation cost di tahun 2024. Lalu ada metode sewa, yaitu uh, sewa truk yang didapatkan biaya keseluruhan, yaitu sekitar 500 juta sekian. Lalu ada metode membeli, ini termasuk investasi jangka panjang, yaitu biaya keseluruhannya 470 juta sekian. Lalu setelah melakukan analisis menggunakan tiga jenis pengadaan moda transportasi ini, kami mendapat bahwa 3PL itu mempunyai biaya paling minimum. Tetapi hal itu di tahun pertama saja dan belum tentu jika di satu tahun depan. Jadi kami mengambil metode membeli karena sudah termasuk include membeli truk dalam 2024 saja. Lalu di tahun berikutnya kami hanya menggunakan biaya tune up dan biaya maintenance-nya aja. Jadi mungkin jadi intinya adalah metode membeli adalah biaya yang paling murah untuk jangka panjang. Lalu sudah ada modul risk analysis dan social environment atau AMDAL. Pertama, ditentukan batas wilayah dampak, di mana di sini tuh ada penentuan komponen lingkungan. Nah, komponen lingkungannya itu ditentukan berdasarkan komponen fisik, biologi, kimia, sosial, ekonomi budaya, dan juga kesehatan masyarakat. Sebagai berikut. Next. Next. Selanjutnya ditentukan batas wilayah dampak, di mana di sini batas proyek, di sini ada batas proyek, perusahaannya akan didirikan di pabrik di kawasan KIK atau kawasan industri Kendal, di mana untuk batas proyek itu sendiri diasumsikan berjarak 5 meter dengan ukuran lahan sebesar 85 meter dikali 29 meter. Selanjutnya ada batas ekologis, di mana batas ekologis ini itu adalah di radius hingga 200 meter dari luas ke luas pabrik. Next. Selanjutnya ada batas sosial, di mana batas sosial ini berada pada radius 1,2 km yang mencakup desa-desa dan perumahan warga. Dan yang terakhir ada batas administratif, di mana batas administratif ini mencakup Kabupaten Kendal itu sendiri. Next. Ini adalah rekapitulasi batas wilayah dampak berdasarkan keterangan-keterangan sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah identifikasi kegiatan dan dampak terhadap sosial dan lingkungan, yaitu ada fase pre-construction. Yang pertama ada ada aspek fisik, lalu ada aspek biologi, kimia, sosial, dan ekonomi yang bisa dilihat sebagai berikut: tipe dampaknya, aktivitasnya, dan deskripsi kegiatannya. Lalu ada penerapan area 1 dan area 2 pada fase pre-construction,
Ini area 1 itu mencakup area yang langsung di sekitar pabrik, di mana memiliki dampak yang langsung mungkin terjadi. Lalu ada ring area 2 itu mencakup area yang lebih luas di sekeliling lokasi proyek. Lalu dampak ini tidak langsung tetapi tetap signifikan dalam dampaknya, yaitu ada beberapa desa yang kami pilih untuk ring area 1 dan ring area 2. Lalu ada eh, beberapa keterangan ringnya, yaitu ada dampak tinggi, dampak sedang, dampak rendah, dan tidak berdampak adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada amdal di fase operasional, yaitu ada aspek fisik, biologi, kimia, sosial, dan ekonomi. Dan bisa dilihat di sini ada tipe dampaknya, aktivitasnya, dan deskripsi kegiatannya. Lalu ada penerapan ring area 1 dan area 2 di fase operasional, yaitu sebagai berikut dengan desa yang sama dan memiliki beberapa dampak yang berubah dari fase sebelumnya. Lalu ada fase development, terdapat fase yang sama seperti fase sebelumnya, yaitu ada fisik, biologi, kimia, sosial, dan ekonomi. Bisa dilihat tipe dampaknya dan aktivitasnya, serta deskripsi kegiatannya seperti itu. Lalu terdapat penerapan ring area 1 dan area 2, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya berdasarkan identifikasi dilakukan matriks penilaian dampak terhadap lingkungan. Nah, ini merupakan matriks penilaian dampak lingkungan untuk komponen fisik dan biologi berdasarkan identifikasi sebelumnya. Nah, ini dipetakan berdasarkan keterangan-keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, ini merupakan matriks penilaian dampak lingkungan untuk kimia, sosial, ekonomi, budaya, dan juga kesehatan masyarakat sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah matriks rencana pengelolaan dan pemantauan dampak pada fase pre-construction, di mana terdapat aspek fisik, biologis, kimia, sosial, dan ekonomi, di mana pengelolaan ini direncanakan berkisar dari tahun 2021 hingga 2023. Next. Kemudian selanjutnya dilakukan matriks rencana pengelolaan dan pemantauan dampak untuk fase operasional sendiri, yakni untuk tahun 2024 hingga pada tahun 2029, di mana dapat dilihat untuk kegiatan proyek terkait. Bagi berikut. Next. Dan ini juga merupakan matriks rencana pengelolaan dan pemantauan dampak untuk fase operasional. Next. Dan ini merupakan untuk matriks rencana pengelolaan dampak dan pengelolaan dan pemantauan dampak untuk fase development sendiri untuk tahun 2030 hingga tahun 2033. Next. Dan ini juga merupakan matriks rencana pengelolaan dan pemantauan dampak untuk fase development. Next. Selanjutnya adalah rencana usulan program CSR. Yang pertama ada sinergi hijau, di mana ini dirancang untuk merehabilitasi dan menghijaukan kembali area sekitar pabrik, di mana tahun pelaksanaannya pada 2024. Kemudian ada Orbit Awareness, di mana ini merupakan program sosialisasi dan edukasi gizi anak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 hingga 2025. Next. Selanjutnya ada Orbit Protect, di mana di sini merupakan program perlindungan cerdas untuk bayi, di mana untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya memilih dan menggunakan peralatan bayi yang aman, di mana program ini dilaksanakan pada tahun 2026 hingga 2027. Dan kemudian ada Gizi Cerdas untuk Balita, di mana ini untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan akses kepada keluarga balita untuk mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup. Nah, ini dilakukan pada tahun 2028. Next. Dan terakhir ada program CSR Aksi Peduli Sehat, di mana ini merupakan program donor darah yang dilakukan oleh karyawan-karyawan PT Purjoy yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 hingga 2030. Next. Selanjutnya adalah analisis risiko perusahaan PT Purjoy ini. Dan untuk analisis risiko ini, PT Purjoy sendiri memiliki produk mangkok anti tumpah dan kemudian proses produksinya adalah sebagai berikut, dan ada faktor internal yang mempengaruhi adalah produk yang inovatif, brand image yang kuat, dan juga keamanan dan kenyamanan untuk orang tua dan anak. Kemudian selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi adalah akuisisi dan ekspansi pasar, inovasi produk, pertumbuhan cepat, dan meningkatnya minat orang tua untuk kompetensinya. Dan untuk threats-nya sendiri adalah banyaknya persaingan dalam pasar yang sudah ada,
seperti produk-produk lainnya, dan juga banyaknya produk cloning yang beredar atau produk KW-nya. Dan selanjutnya adalah kondisi makroekonomi yang kian memburuk dan juga adanya tren penurunan angka kelahiran hingga 2030. Dan kemudian selanjutnya adalah manajemen risiko. Dan untuk asesmen risiko sendiri, yang pertama adalah dengan mengidentifikasi. Dan yang pertama adalah untuk strategi perusahaan sendiri, yang pertama adalah membuat inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tren pada pasar. Nah, kemudian strategi ini dapat melibatkan risiko operasional dan juga risiko eksternal. Dan sebagai berikut dapat dilihat dan juga kemudian terdapat analisis risikonya dan kemungkinan terjadinya sebagai berikut. Next. Dan kemudian selanjutnya adalah analisis risiko konsekuensi atau uh, akibatnya jika risiko tersebut terjadi. Next. Dan kemudian selanjutnya adalah evaluasi risiko, di mana risiko didapatkan dari mengalihkan kemungkinan uh, dikalikan likelihood. Dan kemudian didapatkan risk mapping sebagai berikut, dan di mana risiko terbesarnya ada pada risiko M1, atau risiko konsumen tidak yakin dengan produk karena produk ini tidak menarik. Next. Dan kemudian terdapat rencana penanganan risiko itu sendiri, dan dapat dilihat sebagai berikut. Uh, Terdapat bentuk penanganan dalam bentuk avoid, transfer, reduce, dan accept. Dan untuk yang paling banyak dilakukan itu dalam bentuk avoid dan juga reduce, di mana untuk avoid sendiri kami benar-benar menghindari 100% agar itu tidak terjadi. Namun kalau untuk bagian reduce itu kami meminimalisir resiko dan dampak yang dapat terjadi. Next. Sehingga setelah dilakukan analisis, maka dilakukan rekapitulasi biaya penanganan risiko, di mana terdapat rencana biaya pengelolaan lingkungan, kemudian biaya CSR, dan juga total manajemen risiko, sehingga didapatkan total sebesar 9 miliar. Sekian. Ini ada modul financial analysis. Ini ada beberapa basic assumption yang kami gunakan, yaitu ada planning horizon dan inflation rate, seperti yang dijelaskan dalam modul sebelumnya. Lalu ada berikutnya, ada WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Di sini ada beberapa parameter dari WACC, yaitu ada cost capital atau biaya modal, yaitu tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor sebagai imbalan atas risiko yang mereka ambil ketika memberikan dana kepada perusahaan. Lalu ada cost of debt, yaitu biaya modal dari pengutang, yaitu tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor sebagai imbalan risiko yang Ini adalah cost of debt, yaitu biaya modal. Ini ada cost of debt, yaitu terdiri dari biaya aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu ada perhitungan cost of debt adalah sebagai berikut, yaitu total liabilitas tahun N dibagi dengan total aset tahun N dikali 100%. Lalu ditemukan yaitu analisis cost of debt yang telah dihitung dengan perusahaan yang berupa oleh perusahaan kami. Itu ada cost of debt dari Fosun GIO dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Lalu ada cost of debt SNTO. Lalu ada cost of debt dari Bumkins. Selanjutnya ada beberapa parameter WACC, yaitu perhitungan debt to equity ratio oleh PT Gurde yang ditemukan rata-ratanya sebagai berikut, berupa yaitu ada persen GIO sebesar 47%, SNTO 34%, dan Bumkins 47%. Lalu untuk grand average dari ketiga perusahaan yaitu sebesar 43%. Setelah menghitung cost of debt ratio, lalu setelahnya itu ada cost of equity, yaitu satu main cost debt ratio, yaitu ditemukan bahwa biaya ekuitas untuk produk kami yaitu 57%. Selanjutnya ada swap return, yaitu merujuk pada hubungan antara risiko dan imbal hasil yang diharapkan oleh suatu aset. Lalu dihitung berdasarkan regresi linear menggunakan Excel dengan menggunakan fungsi slope sebagai berikut. Lalu ditemukan bahwa swap return untuk Fosun GIO yaitu sekitar 0,22%, lalu untuk SNCO 0,0732%, lalu dari Bumkins 0,0307%. Lalu ditemukan average-nya yaitu rata-ratanya 0,035%. Nah, ini kami mengambil data saham dari ketiga perusahaan serupa 30 hari terakhir dari November 2024. Lalu ada parameter WACC selanjutnya yaitu risk free rate atau RM, yaitu adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan dari suatu investasi yang dianggap tidak memiliki risiko default. Dan itu biasanya dibagi oleh imbalan hasil dari obligasi pemerintah jangka pendek.
Berikut adalah kami menggunakan data komponen Indonesia dari Bank Indonesia, yaitu didapatkan risk-free rate sebesar 6,11705%. Lalu parameter ini selanjutnya adalah annualized rate of return atau RM. Ini adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan rata-rata pengembalian investasi selama periode tertentu dinyatakan dalam persentase per tahun. Ini adalah 3 perusahaan yang serupa dari perusahaan kami, yaitu dari awal investasi hingga investasi yang sekarang, yaitu ada Fosun Jauh, ditemukan bahwa awal investasinya itu sebesar 11.000 triliun dengan volume 459.000 dan harga 12.000. 409 juta dan harganya 12.000. Lalu untuk investasi persenjataan yang sekarang yaitu sebesar 221 miliar. Lalu selanjutnya ada SNTO, yaitu dari awal investasi 2010 didapatkan totalnya yaitu 42 miliar rupiah. Lalu untuk investasi sekarang yaitu didapatkan 233 juta saja. Lalu untuk Bankesnya ini perusahaan baru untuk awal investasi tahun 2023 sebesar 289 miliar. Lalu untuk investasi sekarang yaitu 65 miliar. Setelah menghitung tadi, lalu kami menemukan bahwa rumus untuk annual rate of return yaitu ending value dibagi beginning value. Dipangkatkan 1 per tahun tersebut dikurangi 1. Lalu ditemukan bahwa annual rate of return dari berbagai perusahaan, yaitu dari Fosun sebesar minus 53,89%, lalu untuk SNTO minus 23,9%, lalu untuk Bankis adalah minus 77,47%. Sehingga didapatkan nilai rata-rata rate of return yaitu sebesar minus 51,77% dari ketiga perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah menghitung beginning value yang menjadi acuan pada rata-rata beginning value saham dari ketiga perusahaan yang dijadikan referensi pada swap of return sebelumnya. Dan itu ada rata-rata beginning value yang didapatkan sebesar 3.000 triliun rupiah. Lalu untuk ending value-nya yaitu sebesar 95 triliun rupiah dari ketiga perusahaan tersebut. Lalu dua parameter WACC selanjutnya yaitu equity of interest, yaitu merupakan parameter yang perlu dipertimbangkan dalam mendapatkan nilai WACC. Yaitu dengan rumus risk-free rate ditambah slope return dikali RM minus risk-free rate. Itu didapatkan untuk equity interest sebesar 6,1%. Selanjutnya ada debt interest, yaitu biaya yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan dana yang dipinjam. Lalu kami menggunakan pinjaman Bank BRI dengan interest sebesar 3%. Lalu ada tarif pajak dari pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 sebesar 22%. Sehingga didapatkan debt interest untuk perusahaan kami yaitu sebesar 2,34%. Selanjutnya adalah perhitungan WACC, yaitu sebagai rumus sebagai berikut dan keterangan sebagai berikut ditemukan bahwa WACC untuk perusahaan kami sebesar 4,18%. Terus dia ada minimum acceptable rate of return atau MAR, yaitu ada beberapa kategori yang ditulis oleh Sullivan, Wicks, dan Quayling pada tahun 2015 pada buku Economics of Engineering. Ini dihasilkan bahwa untuk high risk MAR, untuk high risk yaitu MAR-nya 25%. High risk ini untuk produk baru, akuisisi bisnis baru, dan usaha patungan. Lalu ada moderate risk yaitu dengan MAR 18%. Lalu ada low risk dengan MAR 10%. Berikut adalah beberapa parameter dari MAR, yaitu ada WACC dan minimum profit. Di slide sebelumnya, yaitu disebut bahwa nilai dari WACC yakni 4,35%. Lalu untuk minimum profit sendiri, kami mempertimbangkan dengan MAR yang ditulis di buku besar 5% untuk produk baru. Sehingga untuk minimum profit, kami menyesuaikan dengan MAR-nya, ya sehingga didapatkan minimum profit untuk produk kami yaitu 20,82%. Nah, dalam perhitungan MAR-nya, ini dalam buku Economics of Engineering yang ditulis oleh Sullivan, Wicks, dan Quayling pada tahun 2015, disebutkan bahwa high risk MAR sebesar 25%, berarti proyek ini termasuk melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, seperti pengembangan produk baru, ekspansi bisnis ke area baru, dan akuisisi atau usaha patungan. Dengan demikian, high risk MAR 25% berarti bahwa perusahaan mengadopsi pendekatan konservatif dan selektif terhadap investasi berisiko tinggi. Hanya memiliki proyek yang memberikan potensi keuntungan besar, dan akhirnya oleh karena itu kami memilih MAR yang sebesar 25% karena telah disebutkan oleh dalam buku tersebut. Selanjutnya masuk ke operational planning, di mana di sini ada COGS atau cost of goods sold. Karena parameternya pertama ada direct material cost, yaitu sebagai berikut. Lalu ada direct labor cost sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada manufacturing overhead cost sebagai berikut. Dan
Ini merupakan perhitungan COGS dari direct material cost, direct labor cost, dan juga manufacturing overhead. Lalu dihitung totalnya sebagai berikut. Selanjutnya dihitung juga COGS per unitnya sebagai berikut. Next. Selanjutnya, ini adalah penentuan price atau biaya, di mana elemen dari biaya itu sendiri menurut Huang Huachang tahun 2013 itu menyatakan bahwa secara konvensional, harga sebuah produk dibuat dari bawah hingga atas atau secara bottom up. Komponen dari sebuah harga produk sendiri itu meliputi biaya utama, biaya manufaktur, biaya total, dan juga biaya penjualan. Nah, maka dari itu, pertama kita menghitung cost per unit dari General and Administration Cost, yaitu sebagai berikut. Next. Lalu yang kedua, dihitung average yearly cost berdasarkan tangible asset dengan rumus-rumus sebagai berikut. Lalu ada perhitungan indirect cost, di mana di sini dihitung fixed cost-nya dengan rumus sebagai berikut. Next. Selanjutnya ditentukan selling price-nya, di mana di sini berdasarkan dari COGS per unit, fixed cost per unit, dan MAR-nya yang sebesar 25%. Nah, ini adalah MAR yang sudah ditambahkan dengan inflation rate. Lalu untuk markup price-nya, itu dengan rumus COGS per unit ditambah fixed cost dikali MAR, yaitu didapatkan untuk 10 tahun sebagai berikut. Lalu selling price per unitnya, itu dengan rumus COGS per unit ditambah fixed cost dan ditambah markup price-nya. Sehingga harganya itu di range 41 hingga 50.000. Selanjutnya ada revenue prediction, di mana didapatkan revenue-nya sebagai berikut dengan grand total 145 sekian. Next. Selanjutnya adalah operational planning, yaitu general and administration cost, di mana ini adalah perhitungan overhead kantor yang dihitung, ada biaya listrik, biaya air, dan biaya internet, dengan totalnya sebagai berikut. Lalu di sini dihitung keseluruhan general and administration cost-nya, yang terdiri dari indirect labor, overhead kantor, logistik, program CSR, dan penanganan AMDAL yang telah disebutkan pada modul-modul sebelumnya. Lalu didapatkan total general and administration cost-nya itu sebagai berikut. Next. Selanjutnya masuk ke investment planning. Di sini adalah tangible asset. Nah, ini merupakan tangible asset dari pre-production expenditure, dimana di sini ada properti, perekrutan, dan juga furniture dengan grand total sebagai berikut. Lalu pada introduction stage itu ada mesin, material handling, dan juga transportation dengan grand total sebagai berikut. Next. Lalu pada growth stage dan maturity stage itu ada properti, furniture, dan juga perekrutan, yaitu sebagai berikut. Next. Ini merupakan rekapitulasi tangible asset sebelumnya yang dipetakan berdasarkan tahun-tahun dibeli barangnya tersebut. Next. Selanjutnya ada investment planning untuk intangible asset, di mana untuk pre-production itu ada kelayakan intelektual, lalu introduction stage itu ada kekayaan intelektual dan penanganan program, lalu di growth stage ada ekuitas merek dan penanganan program, yang terakhir maturity stage ada penanganan program dengan grand total seperti berikut. Next. Ini merupakan rekapitulasi intangible asset berdasarkan tahun-tahun dibelinya. Nah, untuk penanganan program itu dipetakan berdasarkan tahun-tahun, yaitu sebagai berikut. Next. Baik, selanjutnya merupakan perhitungan dari depresiasi sendiri dan berikut merupakan total dari perhitungan. Jadi kami memilih 3 metode, yakni straight line, sum of your digit atau SOYD, dan declining balance, di mana hasil tertinggi yakni didapatkan straight line, sehingga kami milih metode SL. Next, dan berikut merupakan perhitungan untuk metode straight line sendiri, jadi di mana kita tuh menghitung nilai salvage value terlebih dahulu, dan berikut merupakan hasil dari perhitungannya. Next, dan ini merupakan perhitungan mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Next, dan ini merupakan perhitungan depresiasi untuk tahun 2027 hingga tahun 2033.
sehingga diperoleh total depresiasi sekian. Next. Selanjutnya adalah amortization berdasarkan dari intangible asset, di mana kita telah menghitung dengan tiga metode, yaitu straight line, SOYD, dan juga declining balance, di mana SOYD memiliki total amortisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedua metode lainnya, sehingga kita menggunakan SOYD untuk amortisasi PT Peugeot. Next. Berikut merupakan perhitungan dari metode SOYD. Next. Dan berikut merupakan CAPEX dan OPEX, di mana CAPEX ini terdiri dari tangible dan intangible asset, dan OPEX terdiri dari production cost dan juga general and administration cost. Next. Selanjutnya adalah financial source, di mana untuk bank loan ini kita menggunakan 47% berdasarkan debt of equity, dan juga initial self funding 57% berdasarkan debt of cost of debt. Kemudian untuk provisionnya 1%, sehingga dapat dilihat financial source-nya sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada financial report. Di sini terdiri dari revenue, total COGS, terus menghitung gross profit-nya, kemudian ada CAPEX dan OPEX yang telah kami hitung sebelumnya. Dapat dilihat sebagai berikut financial report-nya. Next. Kemudian selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk feasibility analysis. Jadi kita melihat apakah proyek ini layak untuk dilakukan atau tidak. Jadi yang pertama kita melakukan perhitungan untuk annual net cash flow dari tahun 2021 hingga tahun 2033 dan diperoleh sebagai berikut. Kemudian kita melakukan perhitungan untuk net present value-nya, di mana terdapat dua perhitungan, yakni kami menggunakan I-nya sama dengan 20% dan didapatkan NPV-nya positif, dan juga kami menggunakan I-nya sebesar 40% dan didapatkan NPV-nya negatif. Ya, next. Sehingga didapatkan nilai IRR itu sebesar 34,13%. Di mana dapat diketahui bahwa apabila nilai IRR tersebut lebih dari MAR yang ditetapkan, yakni sebesar 25%, maka proyek yang kami lakukan termasuk ke dalam feasible. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan perhitungan untuk payback period, di mana kami menggunakan rumus sebagai berikut, di mana menghitung present value terlebih dahulu, kemudian menghitung cumulative present value, dan baru didapatkan perhitungan payback period, sehingga diperoleh bahwa payback period yakni selama 6,23 tahun. Next. Baik, untuk yang selanjutnya adalah sensitivity analysis ya. Dan di mana pada sensitivity analysis ini digunakan 3 parameter. Yang pertama adalah pajak, di mana ketika pajak naik 5% atau ketika pajaknya menjadi 27% yang awalnya 22%, maka proyek ini akan menjadi tidak visible, di mana IRR-nya akan menjadi 25%. Walaupun IRR-nya sama 25%, tapi maka pabrik ini tidak akan memiliki profit sama sekali, dan di mana itu hanya mencapai break even point-nya, dan itu sangat tidak menarik. Dan kemudian ketika pajaknya turun 5%, maka IRR akan berubah menjadi 38%, yaitu menjadi visible, di mana keuntungannya tentunya akan menjadi lebih besar. Next. Dan kemudian selanjutnya adalah parameter demand, di mana ketika demand-nya naik 5% atau menjadi 105% dari demand yang sudah sebelumnya diproyeksikan, maka IRR akan naik menjadi 42% dari yang sebelumnya 32%, di mana payback periodnya menjadi 3,44 tahun. Nah, kemudian ketika demand-nya turun 5% atau menjadi 95% demand yang diproyeksikan, maka IRR akan menjadi 21%, yang mana itu tidak visible karena IRR-nya jauh dari MAR yang ditentukan, di mana walaupun payback periodnya 1,69 tahun, tapi perusahaan akan memiliki cash flow yang negatif. Dan kemudian untuk base demand-nya sendiri dapat dilihat sebagai berikut di bagian tengah. Next. Kemudian selanjutnya adalah terhadap harga jual parameternya, di mana ketika harga jual dinaikkan 5% atau menjadi
105% harga jual sekarang, maka IRR akan naik menjadi 42%, di mana itu akan menjadi visible dan juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan sama halnya, ketika penurunan turun 5%, yaitu 95% dari harga jualan sekarang, maka IRR akan turun menjadi 21% dan menjadi tidak visible. Dan kemudian yang di tengah adalah harga jual yang sekarang. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.